Kombinasi skuad Timnas B ngeri. John Hertman pamer racikan terbaru Timnas AFF. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara mulai memanas jelang bergulirnya Piala AFF 2026. Turnamen paling bergengsi di kawasan ini dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Dan sorotan publik kini mengarah penuh kepada Timnas Indonesia. Harapan besar kembali menggantung di pundak skuad Garuda, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia namun masih terus dibayangi status spesialis runner-up. Tahun ini terasa berbeda. Ada aura optimisme yang jauh lebih besar. Bukan hanya karena Indonesia akan tampil di hadapan dukungan luar biasa dari publik sendiri, tetapi juga karena hadirnya sosok pelatih anyar yang diakini membawa perubahan besar. Ya, semua mata kini tertuju pada John Hertman. Pelatih berpengalaman yang pernah menciptakan sejarah bersama Kanada ini datang dengan reputasi besar. Hertman dikenal sebagai sosok yang mampu membangun tim kompetitif dengan filosofi permainan modern, intensitas tinggi, pressing agresif, transisi cepat, dan mentalitas juara. Kini, ia membawa misi besar bersama Indonesia, mengakhiri puasa gelar dan membawa pulang trofi AFF pertama dalam sejarah. Namun yang membuat publik semakin penasaran adalah rumor terbaru mengenai racikan skuad yang sedang dipersiapkan Hertman. Alih-alih hanya mengandalkan pemain utama atau bintang langganan tim senior, pelatih asal Inggris tersebut justru disebut tengah menyiapkan kombinasi mengejutkan melalui skuad B Timnas Indonesia. Rumor ini langsung mengundang perhatian besar. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya rencana besar Hertman? Mengapa ia berani meramu kekuatan lapis kedua untuk turnamen sepenting Piala AFF? Jawabannya mungkin terletak pada visi jangka panjang sang pelatih. Hertman tampaknya tidak sekadar ingin membentuk tim yang kuat untuk satu turnamen saja. Ia ingin membangun fondasi kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dalam beberapa sesi latihan terbuka, Hertman memberi sinyal jelas bahwa semua pemain punya kesempatan yang sama untuk membuktikan diri. Tidak ada jaminan tempat hanya karena nama besar. Yang terpenting adalah kualitas, kerja keras, dan kemampuan menjalankan sistem permainan yang ia inginkan. Kami ingin mulai membangun fondasi taktik tim. Alasan kami mengadakan pemusatan latihan adalah melihat opsi-opsi terbaik dan memberikan kesempatan bagi pemain untuk membuktikan kelayakan mereka memakai jersey ini, ungkap Hertman. Pernyataan ini menegaskan satu hal. Kompetisi internal di tubuh Timnas Indonesia kini berada di level yang sangat tinggi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Hertman sedang menyiapkan kombinasi unik dalam skuad B. Ia ingin memadukan 3 elemen utama, pemain muda berbakat, pemain lokal terbaik dari liga domestik, dan beberapa pemain senior berpengalaman sebagai pemimpin di lapangan. Kombinasi ini dinilai sangat ideal. Di satu sisi, pemain muda akan membawa energi, semangat, dan agresivitas tinggi. Di sisi lain, kehadiran pemain senior memberikan stabilitas dan ketenangan dalam situasi-situasi krusial. Nama-nama wonderkid pun mulai mencuat sebagai kandidat kuat. Salah satunya adalah Matthew Bakker. Pemain muda ini dinilai punya potensi besar berkat kecepatan, agresivitas, serta kemampuan membaca permainan dengan baik. Ia disebut-sebut cocok dengan filosofi Hertman yang mengandalkan pressing ketat dan permainan cepat. Selain Bakker, nama Doni Tripamungkas juga ramai diperbincangkan. Kapten tim muda Indonesia ini dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang kuat meski usianya masih sangat muda. Doni punya fleksibilitas bermain yang tinggi, stamina luar biasa, dan etos kerja yang sangat cocok untuk sistem permainan modern. Jika kedua pemain muda ini benar-benar mendapat tempat di skuad utama AFF, maka Indonesia akan memiliki suntikan energi baru yang bisa menjadi pembeda. Namun Hertman tentu tidak akan sepenuhnya bergantung pada pemain muda. Untuk menjaga keseimbangan tim, ia tetap membutuhkan pemain yang punya pengalaman besar.
Di lini belakang, nama Rizky Ridho menjadi salah satu figur penting yang dipercaya bisa menjadi tulang punggung pertahanan. Ridho dikenal sebagai bek yang tenang, disiplin, dan punya kemampuan membaca serangan lawan dengan baik. Ia juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dalam skema Hertman, sosok seperti Ridho sangat penting untuk menjaga organisasi pertahanan tetap solid. Tidak hanya itu, lini tengah juga diprediksi akan menjadi pusat permainan Indonesia. Hertman kabarnya menginginkan gelandang yang bukan hanya kuat bertahan, tetapi juga cerdas dalam mengalirkan bola dan mempercepat transisi. Inilah area yang akan menjadi kunci permainan Garuda. Jika lini tengah mampu mendominasi tempo, maka Indonesia akan sangat sulit dihentikan. Serangan bisa dibangun lebih cepat, pressing lebih efektif, dan kontrol pertandingan akan berada di tangan skuad merah putih. Lalu bagaimana dengan lini depan? Nah, inilah bagian yang paling menarik. Rumor menyebutkan bahwa Hertman sedang merancang lini serang dengan pendekatan yang sangat agresif. Ia menginginkan penyerang sayap cepat yang aktif menekan lawan sejak fase build-up. Artinya, Indonesia tidak hanya akan mengandalkan striker sebagai pencetak gol, tetapi seluruh lini depan akan berperan dalam menciptakan tekanan. Model permainan seperti ini pernah menjadi ciri khas tim-tim racikan Hertman sebelumnya. Saat membawa Kanada tampil impresif hingga lolos ke Piala Dunia 2022, Hertman berhasil membangun tim dengan pressing intens, serangan langsung, dan transisi mematikan. Filosofi serupa kini tampaknya mulai diterapkan di timnas Indonesia. Jika strategi ini berjalan mulus, Indonesia bisa menjadi salah satu tim paling menakutkan di AFF. Bayangkan skenario ini. Begitu kehilangan bola, seluruh pemain langsung melakukan tekanan intens kepada lawan. Saat berhasil merebut bola, serangan dilancarkan hanya dalam hitungan detik melalui kombinasi umpan cepat dan eksplosivitas pemain sayap. Permainan seperti ini sangat menguras stamina lawan. Vietnam, Singapura, Kamboja, hingga Timor Leste tentu harus bersiap menghadapi tekanan luar biasa dari skuad Garuda. Di grup A sendiri, persaingan memang dipastikan ketat. Vietnam masih menjadi lawan paling berat. Mereka punya organisasi permainan yang solid dan mental kompetitif yang kuat. Singapura dikenal disiplin dan efisien. Sementara Kamboja dan Timor Leste kerap menjadi tim yang berbahaya jika diremehkan. Namun dengan kedalaman skuad yang kini dimiliki Indonesia, banyak pihak percaya Garuda punya modal besar untuk tampil dominan. Yang membuat tekanan semakin tinggi adalah target besar dari level tertinggi negara. Pasca pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum PSSI sekaligus Erick Thohir, dan John Hertman di Hambalang, pesan yang disampaikan sangat jelas. Indonesia harus juara. Tidak ada lagi target setengah-setengah. Ekspektasi publik kini berada di titik tertinggi. Seluruh rakyat Indonesia menantikan momen bersejarah ketika Garuda akhirnya mampu mengangkat trofi AFF untuk pertama kalinya. Media-media asing pun mulai menyoroti perkembangan ini. Beberapa media Vietnam bahkan menyebut Indonesia sebagai kandidat terkuat juara berkat kombinasi kedalaman skuad, kualitas pemain, serta sentuhan taktik dari Hertman. Meski tekanan begitu besar, banyak yang justru melihat ini sebagai keuntungan. Hertman adalah pelatih yang terbiasa bekerja di bawah ekspektasi tinggi. Ia tahu bagaimana membangun mental pemenang. Ia juga paham bahwa turnamen seperti AFF bukan hanya soal kualitas individu, tetapi tentang konsistensi, kesiapan mental, dan kekuatan kolektif. Jika racikan skuad B ini benar-benar berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya berpotensi lolos dari fase grup dengan nyaman, tetapi juga bisa tampil sebagai tim paling dominan di turnamen. Kunci utamanya ada pada eksekusi di lapangan. Seberapa cepat para pemain memahami sistem Hertman? Seberapa solid chemistry antar pemain? Dan seberapa kuat mental mereka menghadapi tekanan besar?
Semua pertanyaan itu akan segera terjawab ketika peluit kick-off Piala AFF 2026 resmi dibunyikan. Satu hal yang pasti, aura optimisme kini terasa sangat kuat. Skuad muda penuh energi. Kombinasi pemain lokal yang lapar pembuktian. Ditambah sentuhan taktik modern dari pelatih kelas dunia. Semua elemen tampak sedang menuju satu tujuan besar. Mengakhiri kutukan runner-up. Menghapus luka kegagalan masa lalu, dan menulis sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Kini seluruh publik hanya bisa menunggu. Apakah racikan mengerikan skuad B ala John Hartman benar-benar akan menjadi senjata rahasia yang membawa Garuda terbang tinggi? Mampukah kombinasi skuad ini menghancurkan rival-rival ASEAN dan mengantar Indonesia menuju tahta sepak bola Asia Tenggara? Jawabannya akan segera hadir di lapangan hijau. Piala AFF 2026 bukan sekadar turnamen biasa. Ini bisa menjadi panggung lahirnya sejarah baru. Dan mungkin, inilah saat yang selama ini dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Garuda terbang menuju tahta juara.